Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah sekalian, surat Al-Anfal yang dibaca tadi oleh Ustaz Fahmi itu juga dinamakan suratul Qital, surat perang. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha mengomentari dan mengajak kita semua untuk menyadarkan anak-anak kita dan kita semua tentunya, seraya beliau mengatakan, allimu banatakum surat An-Nur. Ajari anak-anak gadismu itu, anak-anak perempuanmu itu dengan surat An-Nur. Satu surat yang memang paling banyak berbicara masalah kewanitaan, keibuan, bagaimana siap menjadi calon ibu rumah tangga. Tetapi buat kita kaum laki-laki, beliau mengatakan wa'allimu auladakum suratul Qital, dan ajari anak-anak laki-lakimu, tentu kita juga yang pertama kali mengamalkannya, untuk mempelajari mendalami surat Al-Qital. Jamaah sekalian, saya tertarik justru ayat yang pertama kali dibaca oleh Ustaz Fahmi di rakaat pertama itu. Ini adalah solusi bagi kita untuk menyelesaikan problematika secara pribadi yang menimpa kepada kita, keluarga kita, dan umat secara keseluruhan. Kita saat ini, jamaah sekalian, menjadi umat yang sangat tidak diperhitungkan oleh umat-umat yang lain. Menjadi umat yang tidak punya nilai. Khawatir saja apa yang dirisaukan Nabi kepada kita, tatada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti umat-umat di luar kita ini berlomba-lomba untuk memprovokasi kita, untuk memporak-porandakan kita, untuk menelan kita semua, untuk menjajah kita semua, untuk mengebiri kita semua. Tatada'a alaikumul umam kama tada'al aqalatu ila qas'atiha. Sebagaimana nanti melihat fenomena ini, dimanapun berada kaum muslimin ada di situ, umat semuanya berlomba-lomba, jamaah sekalian, seperti binatang-binatang kecil ketika mendapatkan makanan di situ, dikerubuti barang-barang, jamaah sekalian. Para sahabat bertanya, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Apakah kami pada waktu itu sedikit ya Rasulullah? Kok begitu hinanya engkau menggambarkan umat Islam pada waktu itu? Qala la. Nabi mengatakan tidak, bal antum katsir, kalian ini banyak. Walakinnakum kawusa'is sail. Keberadaan kita, jamaah sekalian, persis sebagaimana buih di tengah lautan. Buih, Pak, Ibu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibawa ke barat ikut ke barat, dibawa ke timur ikut ke timur, tenang ya ikut tenang, tidak punya prinsip, mudah diombang-ambingkan dan dipermainkan oleh umat di luar kita. Kita lihat saat ini, ma'asyiral muslimin, apa yang menimpa pada saudara-saudara kita di Gaza, dan kita tadi berdoa mudah-mudahan doa-doa terbaik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan saudara kita yang sedang dibombardir, dirusak, dihancurkan
dihabiskan oleh Zionis Israel penjajah ini. Saudara, coba lihat kemana bangsa-bangsa Arab pada saat ini. Mesir yang langsung bertetangga dengannya tidak bisa berbuat apa-apa. Yordan yang juga bertetangga dengannya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi Syria yang sedang berkecamuk. Saudi pun, mohon maaf saya berbicara seperti ini. Emiratnya pun, dan lain sebagainya. Hampir semuanya pada diam melihat saudaranya sesama bangsa Arab dibantai. Kita ini di saat menjadi umat minoritas yang diinjak-injak, minoritas yang diperkosa, dibunuh, dibantai sedemikian rupa. Ini perang di Ukraina sampai saat ini ma'asyil muslimin dengan Rusia 2 tahun lebih, Pak. Korban tidak nyampe 10.000 ma'asyil muslimin. Ada yang mengatakan cuma 4.000. Ini hanya 5 bulan sampai saat ini sudah menelan korban 32.000 kaum muslimin. Dan kita semua pada diam, jamaah sekalian. Termasuk di saat kita menjadi umat mayoritas. Kita, Pak. Bahkan kita ini bangsa kita, umat Islamnya terbesar di dunia. Paling banyak di dunia. Tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Mohon maaf saya berbicara seperti ini. Sebenarnya istilah minoritas dan mayoritas sudah tidak boleh kita pakai lagi. Kita ini bangsa yang satu, jemaah sekalian. Tapi pada hakikatnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ekonomi kita dikendalikan oleh kelompok-kelompok minoritas. Dunia pendidikan kita dipermainkan oleh mereka semua. Kita baru saja mengikuti pesta demokrasi. Apa yang terjadi pada kita, ma'asyar muslim, sampai sekarang gonjang-ganjingnya tidak selesai-selesai. Di mana kita ini, ma'asyar muslimin? Mudah-mudahan ayat ini, saya tidak tahu apakah kita bisa merenungi secara dalam, ma'asyar muslimin. Kalau kita bisa mempraktekkan ayat ini yang dibacakan oleh Ustaz Fahmi di rakaat pertama tadi, selesai, Pak, problem kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil, Pak, oleh Allah. Pertanyaannya, ada tidak iman dalam dada kita ini? Idza laqitum fi'atan, apabila kalian berjumpa dengan kelompok-kelompok tertentu. Allah tidak mengatakan idza laqitumul fi'ata pakai alif lam, tidak, Pak, fi'atan. Bisa kelompok al-kafirah, fi'ah al-kafirah. Bisa kelompok al-munafiqah, kelompok-kelompok munafik. Bisa kelompok-kelompok al-fasiqah, kelompok-kelompok fasik. Yang terus-menerus tatada alaikumul umam, untuk mengerjai kita, menghantam kita, sampai kita menjadi umat mayoritas yang tidak punya wibawa, tidak punya perhitungan sama sekali. Di mana kekuatan kita tidak jelas, ma'asyar muslimin. Allah memberikan solusi kepada kita. Pelajari ayat ini, kata Aisyah. Allimu surat al-qital. Ayo kita pelajari surat al-qital ini. Ya ayyuhalladzina amanu, idza laqitum fi'atan, kalau berjumpa dengan kelompok kafir, munafik, fasik dan lain sebagainya, fasbutu. Pertama, kita disuruh sabat, Pak, istiqamah. Mudah-mudahan madrasah Ramadan ini cara efektif bagi kita, Pak, untuk mengistiqomahkan diri kita. Kita berpuasa 1 bulan penuh. InsyaAllah 29 hari kita akan berpuasa seperti terus penerus. Tolong, Pak, jaga keistiqomahan ini. Ini sudah modal utama bagi kita. Istiqomah juga salat berjamaah di masjid tanpa terlambat 1 rakaat pun. Istiqomah juga membaca Al-Quran, jamaah sekalian. Istiqomah salat malam, tidak ada malam selama Ramadan ini kecuali kita salat malam seperti ini. Ini, Pak, orang-orang pilihan Allah akan memenangkan kelompok-kelompok yang memusuhi kita ini, ma'asyal muslimin. Saya hanya menghayal. Tapi mudah-mudahan khayalan ini, Pak, khayalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya kalau proyek Ramadan ini, ma'asyal muslimin, puasa, salat malam dan Quran ini, proyek istiqomah ini, Pak, dijadikan proyek nasional oleh pemerintah kita. Selesai sudah, Pak, semua permasalahan kita.
gonjang-ganjing perekonomian, gonjang-ganjing dunia pendidikan, gonjang-ganjing perpolitikan, selesai dengan keistiqomahan kita. Fathbutu, kata Allah. Suruh sahabat kita, Pak. Suruh istiqomah, konsisten jamaah sekalian. Berada di atas aturan Allah, di atas syariat Allah, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas nilai-nilai kebaikan ini. Suruh istiqomah kita ini, ma'asyar muslimin. Terus dilanjutkan oleh Allah, wadhkurullaha katsira. Kita disuruh banyak, Pak, zikir kepada Allah. Jangan nganggur, jamaah sekalian. Jangan nganggur kita, Pak. Ramadan tidak boleh kita nganggur. Nganggurnya kita zikir. Dan sebaik-baik zikir umat Muhammad ini tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Bahkan bulan ini dinamakan bulan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Sepakat para ulama, ibadah terbaik, zikir terbaik setelah puasa dan salat malam ini yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran, membersamai Al-Quran dengan suara terbaik kita ini, jamaah sekalian. Wadhkurullaha dzikran katsira la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan dimenangkan perjuangan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, lanjutkan ayat berikutnya, wa atiullaha wa rasulahu. Monggo Pak, setiap langkah-langkah kita bingkai dengan bingkai ketaatan kepada Allah. Di atas sunnah Rasulullah, taat pula kepada Rasulullah. Hidupkan, Pak, nilai-nilai keagamaan dimanapun pula kita berada. Ketaatan muncul dalam kehidupan kita. Taat tidak hanya di bulan Ramadan. Taat tidak hanya di masjid seperti ini. Taat tidak hanya di saat kita tahajud. Taat di saat kita baca Quran. Dimanapun kita berada, jemaah sekalian. Di kantor, di pasar, di saat kita berolahraga, nilai-nilai ketaatan itu sampean pegang. Kita ini umat yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala tanaza'u. Ini masalahnya, ma'asyar muslimin. Fatashshalu wa tadhhab rihukum. Dan jangan bercerai-berai di antara kalian. Allah, ini masalah kita semua. Saya sebenarnya tidak ingin masuk terlalu dalam di bab-bab seperti ini, ma'asyar muslimin. Saya sudah punya komitmen sejak dulu tidak ingin mengomentari perbedaan-perbedaan terjadi di antara kita. Kalau urusan-urusan cabang agama, ayo Pak, lapangkan dada kita ini, ma'asyal muslimin. Selesai sudah, Pak, perdebatan masalah perbedaan pendapat di antara kita, termasuk awal Ramadan kemarin. Mau mulai hari Senin, mau mulai kita mengikuti pemerintah hari Selasa, sebagaimana Al-Istad dan di lembaga saya juga begitu. Semua masing-masing beristihad. Dan istihad bagi kita saudara sekalian, selama dia niatnya untuk melaksanakan puasa dengan benar, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Dua-duanya ini, Pak, yang Senin yang Selasa selesai sudah, Pak. Semuanya sama-sama baik. Dan masing-masing kita siap mempertanggungjawabkan istihad kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita berdebat masalah ini, jamaah sekalian. Selesai sudah, Pak. Lapangkan dada kita. Saya berkali-kali menyampaikan, setiap kita bertemu dengan saudara kita, siapapun itu, apapun rasnya, apapun sukunya, Pak, apapun madhabnya juga, selama Rabbuna Allah, Tuhannya sama Allah Subhanahu wa taala, wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyun wahid. Nabi kita juga nabi yang tunggal itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturuna, rujukan hidup kita juga satu, Al-Quranul Karim. Wa qiblatuna wahidah, kiblat kita juga sama, Pak, menghadap ke Ka'bah Al-Musyrifah. Ini saudara kita, saudara sekalian. Ini pokok usuluddin, selesai sudah, Pak. Kalau ada orang mengatakan ada Allah ada Tuhan selain Allah, saya siap mengawal perang ini, ma'asyal muslimin. Kalau ada orang mengatakan ada nabi selain Rasulullah, saya siap mengawal dalam jihad ini, ma'asyal muslimin. Kalau ada orang mengaku muslim, mengatakan Quran kurang ayatnya, perlu ditambah ayatnya, saya siap mengawal jihad untuk menjaga kesucian Quran ini. Kalau ada orang mengatakan kiblat itu bukan di Ka'bah, tapi di Pulau Buru, Pak, atau di Pulau Madura, atau di mana, jamaah sekalian, saya siap untuk mengawal semua itu dalam jihad fisabilillah. Tapi kalau urusan cabang-cabang agama seperti ini,
Tadi kita kunut Pak, beberapa masjid belum mulai kunut. Ada yang mulai nanti tanggal 15. Ada yang kunut macam di masjid saya sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan kunut witirnya. Siapa yang benar, siapa yang salah? Semuanya benar jemaah sekalian. Yang salah itu yang tidak salat tarawih Pak. Yang salah itu yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang salah itu tidak baca Quran di bulan Ramadan. Wala tanazza'u fatafshalu fatadhhaba rikum. Kalian akan rusak semuanya Pak. Hilang wibawa kita ini ma'asyiral muslimin. Dan uniknya Pak, kita semua sadar jemaah sekalian. Saya hanya khawatir jangan-jangan ada pihak lain Pak yang sengaja mengompori kita untuk supaya kita tidak bersatu di sini ma'asyiral muslimin. Mustahil Pak agama ini akan tegak kalau masing-masing kita berjalan sendiri-sendiri dan merasa benar, kita yang paling benar dan mereka harus mengikuti langkah kita. Mustahil Pak. Saya kalau bertanya pada saudara apa ini, pasti masing-masing kita Pak, 100 orang di sini yang hadir Pak, mengomentari ini pasti berbeda-beda Pak. Tapi esensinya sama, ini HP Pak. Ini smartphone saya. Ada yang melihat dari atas beda lagi komentarnya Pak. Melihat dari sini beda lagi komentarnya Pak. Melihat dari bawah beda lagi komentarnya. Tapi esensinya kita sedang berbicara masalah HP ma'asyiral muslimin. Itulah perbedaan kita. Sudut pandang yang berbeda ma'asyiral muslimin. Selesai sudah Pak perdebatan di antara kita. Perbedaan. Apalagi sampai kemudian kita terjadi bentrokan di antara kita. Dan inilah kondisi kita kaum muslimin, termasuk pada bangsa dan negeri ini ma'asyiral muslimin. Saudara, ini yang saya katakan Pak, alangkah indahnya kalau proyek Ramadan ini dijadikan sekali lagi proyek nasional Pak oleh pemerintah kita. Selesai sudah Pak. Sama-sama berpuasa. Nanti takjil bersama-sama, salat malam kompak Pak, masjid semua penuh dipantau Pak oleh aparat semuanya ma'asyiral muslimin. Ya Allah. Kemudian ngaji bersama-sama pula. Selesai Pak. Ukhuwah muncul di antara kita. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ingat kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a Pak. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah ini, agama Allah ini bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri ma'asyiral muslimin. Mustahil agama ini akan tegak kalau kita bercerai-berai saudara-saudara sekalian. Akhirnya musuh Pak sangat mudah. Yang terjadi pada saudara kita di Gaza saat ini Pak. Di saat negara-negara muslim tidak bisa bersatu, ini Israel Pak, Zionis, maling Pak, ngambil negaranya orang, tidak usah pakai senjata Pak, bersama-sama saja kencing di situ Pak, kencingi bareng-bareng bangsa Arab Pak, tenggelam Israel ini ma'asyiral muslimin. Kalau kompak bersatu selesai Pak masalah ini. Tapi ada apa di sini Pak? Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ditutup oleh Allah, wasbiru. Bersabarlah. Apa yang saya omongkan ini Pak butuh kesabaran memang ma'asyiral muslimin. Sabar siap untuk dikritik sama orang. Sabar untuk dipojokkan sama orang. Saya punya kaidah ya akhi, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ma'assalama sudah Pak. Orang berkomentar apapun pula selama kita pegang pada nilai kebaikan dan kita tidak mencoba untuk mengcounter omongan orang, jalani saja Pak. Fastabiqul khairat, kita punya semangat begitu ma'asyiral muslimin. Buktikan amal terbaik kita. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Nanti Allah akan melihat Pak produk amal kita. Diridhoi atau tidak, kelihatan nanti hasilnya ma'asyiral muslimin. Kalau kita bersama Allah, Allah akan bersama dengan kita semua jemaah sekalian. Terakhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ditutup Pak ya. Ini rentetan dari ayat ini. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas. Tolong kesimpulannya apa? Jaga keikhlasan kita. Jangan sampai di saat sampean keluar memegang agama ini, ingin terlibat dengan perjuangan ini, batara Pak, membusungkan dada kita. Ingin menunjukkan kepada orang, riya, ini saya. Tidak ada saya, tidak akan jalan proyek ini. Hati-hati jemaah sekalian. Allah sangat tersinggung Pak ketika sampean tidak menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga keikhlasan. Dan sebenarnya puasa yang sampean lakukan sudah melatih kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikotori Pak dengan amal-amal yang lain yang kemudian membuat kita tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wallahu bima ya'maluna muhit. Hati-hati ma'asyiral muslimin, setiap amal yang sampean lakukan semuanya dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.